jagat raya yang telah memberikan beribu anugerah dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri perkuliahan secara virtual. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua. Ya teman-teman semua, suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Kedengeran. Ya, Oke. kita lanjut. Kepada Bapak dan teman-teman semua, sebelum melanjutkan presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Afrilia, Evisa, Metama, Nada, Neiza, dan Nurul sebagai tim penyusun makalah, dan Ali Ahmad sebagai pembuat PowerPoint. Saya Diva Az-Zahra serta rekan saya Anissa Dwi Fitriani yang akan menjadi juru bicara dan berpresentasi pada hari ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan tentang makalah yang sudah kami buat, yaitu Sejarah Penyusunan Undang-Undang Agraria. Kepada Saudari Anissa Dwi Fitriani alias Ica, silahkan Ica. Baik, terima kasih Saudari Diva. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Baik. Kita akan membahas tentang sejarah hukum agraria sebelum dan sesudah kemerdekaan. Baik, slide-nya bisa diganti. Sejarah hukum agraria sebelum dan setelah kemerdekaan. Dalam bidang keagrariaan, selama masa penjajahan terdapat dualisme hukum agraria yang berlaku, yakni yang pertama ada hukum adat yang melahirkan tanah hak milik adat. Nah, tanah hak milik adat adalah tanah yang diperoleh oleh pemegang hak milik secara turun-temurun sebelum berlakunya UUPA. Tanah hukum adat ini juga mirip seperti tanah girik dan dapat disimpulkan juga seperti tanah warisan. Namun ini sebelum adanya hukum UUPA ini berlaku. Terus kemudian ada tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah bersama para masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya pengen dijadiin hukum milik, itu harus disahkan dulu oleh negara, baru bisa beralih ke hak milik. Kemudian ada tanah yayasan, dan juga ada tanah golongan, serta lainnya. Kemudian yang kedua, ada hukum barat atau kolonial, yang melahirkan tanah Elgendom. Tanah Elgendom ini adalah tanah hak milik, kemudian ada tanah hak opstal. Tanah hak opstal adalah hak numpang karang atau hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. Nah, kalau misalnya hak opstal ini dia tidak terlalu bebas. Kemudian ada tanah hak erfpak. Nah, erfpak ini adalah hak guna atau hak usaha, hak guna usaha maksudnya, yakni menikmati kegunaan tanah pihak lain. Nah, tanah erfpak ini lebih bebas sifatnya dibandingkan hak opstal. Kemudian ada tanah hak gevrak atau hak pakai dan sebagainya. Oke, next. Nah, pemerintahan Indonesia pun membentuk panitia agraria yang mengalami beberapa kali pergantian. Nah, ini itu setelah merdeka ya. Pertama dibentuk panitia Yogya, bertepatan pada tahun 1948. Kemudian ada panitia agraria Jakarta pada tahun 1951. Kemudian dibentuk lagi panitia Suwahyo pada tahun 1955. Kemudian membentuk lagi rancangan Sunarjo pada tahun 1958. Nah, yang kelima ada rancangan Sujarwo pada tahun 1960. Pembentukan panitia tersebut sebuah hukum agraria yang berjiwa keindonesiaan. Nah, kemudian setelah melalui proses selama 12 tahun, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disebut UUPA, yang disahkan dan diundangkan sebagai induk dari hukum agraria Indonesia. Jadi dengan adanya UUPA ini,
hukum adat dan juga hukum barat sudah tidak digunakan gitu. Karena udah ada yang baru gitu ya, ini UPA ini. Oke, next. Nah, salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan UPA ini adalah bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret Presiden adalah perintah atau aturan dari Presiden. Nah, ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia seperti yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960. Kebijakan pemerintah Orde Baru ini lebih fokus hanya kepada pembangunan dengan penguasaan tanah secara besar-besaran oleh negara untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh para investor yang bermodal besar. Namun, hak-hak dasar masyarakat atas tanah jadi terlupakan. Ternyata undang-undang tersebut tidak menjadikan UPA sebagai basisnya. Regulasi-regulasi ini pun tumpang tindih dan inkonsisten satu sama lain. Jadi pada masa Orde Baru ini ada beberapa peraturan baru yang mana ini lebih fokus terhadap masalah tanah, namun di sini terjadinya eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran. Nah, ini pasti ada dampak positif dan negatifnya, namun yang lebih terasa yakni dampak negatifnya, karena semakin banyaknya investor asing, semakin tidak terkendali, dan akhirnya banyak yang dikuasai oleh masyarakat, yang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang memiliki uang lebih gitu ya, atau bermodal besar. Jadi kalau misalnya orang-orang yang modalnya kecil atau rakyat kecil, sudah pasti terlupakan gitu hak-hak mereka. Oke, next. Nah, hukum agraria Indonesia setelah lahirnya UUPA. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya dalam undang-undang udah diatur jelas, kalau misalnya segala yang ada di bumi, air, dan kekayaan alam itu untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, kemudian UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu yang pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial. Yang kedua, membangun hukum agraria nasional. Oke, jadi UUPA ini substansinya dua ya, yakni tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan yang kedua, membangun hukum agraria yang nasional. Dan tentunya hukum ini dibuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalaupun ada yang melenceng, itu bukan peraturan yang salah, tapi bisa jadi oknumnya yang bermasalah. Oke, next. Oke, hukum agraria Indonesia UPA terjadi perombakan hukum agraria di Indonesia, yaitu penjobelan hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional. Nah, yang kedua, dengan diundangkan UPA, bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria. Jadi Indonesia karena sudah punya undang-undang atau peraturannya sendiri. Kemudian keburukan dan kekurangan tersebut antara lain dinyatakan bahwa hukum agraria kolonial itu memiliki sifat dualisme dan tidak menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia rata gitu. Kemudian UUPA memenuhi dari hukum agraria harus bersifat nasionalis pula. Artinya berkenaan dengan tujuan, asas-asas, dan isinya harus sesuai dengan kepentingan nasional. Jadi sebenarnya UUPA ini berlaku lagi-lagi untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan
Oke, next. Indonesia sidang perkataan atau perkataan berpendapat bahwa hukum agraria yang baru ini satu, harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah. Kedua, bersifat sederhana. Ketiga, menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi, sini air dan ruang angkasa adaptasinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oke, di sini lagi-lagi membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian yang keenam ada dengan kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Jadi di sini hukum agraria juga mengikuti zaman ya, kalau bisa berubah juga gitu, sesuai kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedelapan, mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang. Yang kesembilan, merupakan pelaksanaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Manifesto Politik. Yang ke-10, melaksanakan pula ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next. Baik, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Saudari Difla, silakan. Ya, UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang melakukan pembaharuan agraria karena di dalamnya memuat program yang dikenal dengan Panca Program Agraria Reform Indonesia yang meliputi satu, pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional. Jadi unifikasi hukum ini maksudnya adalah pengumpulan hukum berkonsepsi nasional secara nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Jadi pemberian jaminan kepastian hukum itu maksudnya adalah peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian yang kedua, penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah. Jadi konsesi kolonial adalah izin atau wewenang dari pemerintah yang diberikan kepada orang asing yang ada di Indonesia atau sebelumnya mungkin penjajah yang ada di Indonesia. Jadi penghapusan tanah yang sebelumnya menjadi haknya warga asing dan yang sebelumnya diizinkan oleh pemerintah untuk menjadi wewenangnya kolonial itu dihapuskan. Lalu yang ketiga, mengakhiri pengisapan feudal secara berangsur-angsur. Jadi pengisapan feudal itu seperti contohnya adalah para bangsawan yang menganggap bahwa tanahnya itu adalah semuanya miliknya, sehingga rakyat jelata yang ada di tanah itu, yang memiliki tanah itu atau yang menggarap tanah tersebut harus memberikan upeti-upeti kepada para bangsawan. Jadi terdapat pemerasan di situ. Lalu yang keempat, perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah, serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah dan mewujudkan pemerataan kemakmuran sebagai program land reform. Jadi program land reform ini bertujuan untuk agar para petani di Indonesia yang aslinya itu memiliki hak-hak pada tanah di Indonesia mendapatkan keadilan. Jadi misalnya ada seseorang yang punya tanah beberapa ribu hektar. Nah, tanahnya ini dibagi secara adil kepada para petani lain dengan jumlah yang sama sehingga rata, adil semua. Nah, yang punya tanah ini sebelumnya yang beribu hektar itu tetap dapat bagian, bahkan masih sisa bagiannya lebih besar daripada
untuk bagian petani yang lainnya. Itu disebut program land reform. Lalu yang kelima, perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Kenapa harus direncanakan? Agar generasi berikutnya masih dapat merasakan adanya air di bumi serta kekayaan alam yang kita rasakan sekarang. Oke, next. Berikutnya adalah dasar hukum agraria dan tujuan hukum agraria nasional. Nah, dasar hukum agraria sebenarnya tidak terlepas dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Jadi, dilahirkannya UU PA, Hukum Agraria yang baru ini, itu tujuannya sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar ini, yaitu untuk memajukan kesejahteraan warga Indonesia, terus adil, merata, pokoknya begitu ya teman-teman. Lalu kemudian untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dikemukakan di atas apabila dipertalikan dengan bidang keagrariaan, diperlukan hak-hak sebagai berikut. 1. Kesatuan hukum agraria yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menyederhanakan hukum agraria dan menghilangkan sifat dualisme yang sebelumnya ada di hukum agraria yang ditetapkan di Indonesia, lalu memberikan jaminan kepastian hukum dari apa yang menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Berdasarkan hal tadi, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria telah dirumuskan mengenai tujuan pokok pembentukan UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jadi, tujuan dari hukum agraria nasional ini semuanya semata-mata demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia perihal pertanahan. Demikian teman-teman. Ya oke, ada pertanyaan dari teman-teman untuk bisa dijawab nanti oleh kelompoknya dulu. Nanti misalnya kalau ada yang lebih kurang paham nanti kita bahas sama-sama seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan nggak dari buat kelompok 1 gitu seperti itu. Mau izin bertanya, Pak? Oh ya, silakan Mbak Rifda. Untuk setiap undang-undang kan pasti suka ada kelemahan ya. Kelemahan dari UPA ini kira-kira apa gitu? Ini pertanyaannya buat kelompok 1 kan? Iya. Ya itu nanti. Ya. Berinteraksi ya, berinteraksi. Ini atau tanya ini deh. UUPA ini isinya tuh murni semuanya asli dibikin sama Indonesia atau ada beberapa itu diambil dari undang-undang yang lama gitu? Atau apa aja penghapusannya, pembaharuannya kayak gitu? Oke, ada yang bertanya lagi selain Mbak Rifda untuk kelompok 1? Ada Pak, yang bertanya. Siapa? Ola Pak. Mana ini? Hah? Ola. Oh ya, Ola. Oke, silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya.
Untuk kelompok 1 mau tanya, sebelum kemerdekaan itu status hukum adat terkait tanah itu ada nggak? Mohon penjelasannya sedikit. Terima kasih. Ya, ada bertanya lagi kira-kira? Dari tadi ada Mbak Arifda, ada Mbak La juga. Ada yang mau bertanya lagi apa dijawab dulu? Yang nomor Mbak Arifda dan Mbak Ola dari kelompok 1. Mau coba jawab dulu boleh, Pak? Silakan, silakan. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari Kak Rizda. Ada kelemahan nggak dari UPA ini ya? Iya, Kak. Iya. Maaf, nanti dulu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang bertanya lagi atau ada yang mau jawab misalnya? Itu. Saya mau bertanya. Oh, Mbak Kristi Monica Chandra. Oke, silakan Mbak. Iya. Kelompok 1 saya ingin bertanya, kalau misalnya tanah yang letaknya yang di tepi sungai itu yang biasa sering digusur itu namanya tanah apa ya? Dan kenapa digusur? Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Kristia Monica. Sama-sama. Gimana? Apa dulu apa lagi ini? Silakan Ya, Mbak. baik. Ya. Dijawab pertanyaan terakhir dulu tadi ya, Pak. Oh ya, silakan. Tanah di tepi sungai yang sering digusur itu namanya tanah apa? Nah, di tepian sungai itu masuknya masih wilayah sungai, sehingga masih dianggap sebagai tanah negara. Oke, kalau ada warga atau penduduk yang bikin rumah digusur karena itu tanah milik negara. Begitu. Oke, kalau misalnya pertanyaannya Karisda tadi, kelemahan UPA itu di sini kita merujuknya ke hukum online ya. RUU SDA dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan memiliki 4 kelemahan. Nah, yang pertama ini, pengakuan hak masyarakat adat dalam undang-undang ini kan tidak boleh bertentangan. Masyarakat adat sudah diatur secara jelas di dalam amandemen UUD 1945. Nah, di sini undang-undang RUU SDA dalam pengelolaan sumber daya agraria. Nah, baik pembatasan pemilikan, penguasaan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah diserahkan pengaturannya kepada masing-masing instansi pengelola. Ketentuan ini dinilai justru akan memperumit peraturan bidang agraria karena pengaturan dikembalikan lagi kepada masing-masing instansi. Artinya berdasarkan kajian KPA itu potensi tumpang tindih antara satu peraturan dengan yang lain itu akan makin terbuka gitu. Yang pertama itu jadi kayak ada tumpang tindih peraturan gitu. Kan tadi katanya udah diatur kan di UPA ini, kok peraturannya dikembalikan lagi ke masing-masing instansi gitu.
Jadi takutnya ada tumpang tindih di sini dan juga ada kebingungan. Terus di sini tuh peluang monopoli dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Selama ini monopoli sendiri sudah terlihat dengan adanya hak-hak seperti hak pengelolaan hutan, hak guna usaha, dan lainnya. Sehingga posisi tawar masyarakat kecil semakin tidak dipedulikan gitu. Jadi lagi-lagi yang semakin berkuasa orang-orang yang ekonominya menengah ke atas gitu, orang-orang yang memiliki modal besar. Kemudian penyederhanaan hak dalam undang-undang ini justru mengacaukan sistem hukum dari hak yang sudah dikenal selama ini. Nah, sebagaimana yang diusulkan oleh BPN, hak atas tanah disederhanakan menjadi dua hak saja, yaitu hak milik dan hak pakai. Namun tentang pembagian hak atas tanah, sebelum BPN telah mengajukan RUU tentang hak atas tanah, dalam RUU nantinya akan dirumuskan lebih lanjut tentang penggunaan tanah berdasarkan hak atas tanah. Cuman yang paling ketara masalah hak monopoli sama tumpang tindih sih di sini. Bagaimana Saudari Rizda? Iya, Cak. Terima kasih ya, Cak. Jadi ini berarti UUPA ini kan yang jadi membuka peluang adanya monopoli, terus tumpang tindih itu. Berarti emang belum sempurna dan masih belum capai sampai yang dari tujuan yang UUD 45 itu kan? Iya. Asik. Karena setiap undang-undang juga pasti ada min dan plusnya gitu. Kak, tadi dua pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Ola itu apa yang sebelum kemerdekaan ya? Iya, Pak. Kalau Rizda dia ada satu lagi, Ca. Iya. Oh, ada satu lagi. Oh iya. Iya. UPA ini asli dibuat Indonesia atau mengambil dari undang-undang yang lama yang sebelumnya ada, gitu ya, Kak Rizda? Terus apa yang dibuang, apa yang ada pembaharuan, kayak gitu. Kita menjawab pertanyaan dari Kak Ola dulu ya. Tadi Kak Oh ya, Ola, silakan. ya, tadi Kak Ola bertanya sebelum kemerdekaan status hukum adat terhadap tanah ada nggak? Jawabannya ada Kak, karena sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria di Hindia Belanda atau di Indonesia terdiri atas 5 perangkat hukum. Nah, dari 5 perangkat hukum ini salah satunya adalah hukum adat. Begitu, Kak. Oh, iya. Boleh disebutkan Kak 5 perangkat hukumnya? Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum agraria barat, yang ketiga hukum agraria administratif, yang keempat hukum agraria swapraja, dan yang kelima hukum agraria antar golongan. Baik, makasih. Ya, sudah terjawab Mbak Ola? Iya Pak, sudah. Sudah ya, oke. Berarti tinggal siapa nih? Apa ada ini? Oh, tinggal ini ya. Mbak Rizda ada 2 pertanyaannya ya tadi ya? Iya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Rizda tadi kan juga nanya tentang dengan adanya UUPA ini, apa sih undang-undang yang dicabut gitu ya? Kak. Sebelumnya makai di Belanda itu. Nah, pertanyaan tuh, UUPA kita ini murni semua full dibikin orang Indonesia atau pasti ada serapan-serapan dari undang-undang sebelumnya gitu. Terus kalau ada, terus ada pembuangan tentang apa aja yang dibandingin gitu. Ini misalkan ada di sebelumnya, terus di PA-nya udah dihapus kayak gitu.
Saya coba jawab. Kalau yang saya pahami di sini, sepertinya kalau misalnya pure asli itu kayaknya enggak, karena di sini juga ngebahas tentang kayak hak ulayat gitu-gitu. Jadi di sini itu tujuannya pasti biar apa ya? Kita tuh punya peraturan yang lebih mandiri gitu. Jadi tentunya ada serapan-serapan dari hukum-hukum sebelumnya, cuman lebih di kayak bahasanya lebih disempurnakan gitu, diperbaiki lagi gitu. Cuman untuk hukum apa aja sih yang dihapus-hapusin, itu kami belum menemukan gitu, kayak harus baca lebih banyak lagi. Kalau Nggak untuk apa-apa, nanti kalau misalnya ini yang penting dijawab aja, dicoba dijawab aja. Kalau udah disampaikan nanti kita sama-sama bantu juga gitu ya. Jadi seperti itu dari pernyataan kelompok 1 dari Mbak Anissa ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan lagi? Satu lagi aja ya, nanti baru kita masuk pembahasan ya. Bapak, di sini apa mau coba kasih tahu hukum-hukum yang dicabut? Oh iya, dengan silakan. lahirnya UPA. Silakan. Di sini yang pertama ada peraturan-peraturan tentang domain verklaring, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yaitu, tapi di sini ditulisnya apa namanya, kayak undang-undangnya gitu. Kalau tentang isi undang-undangnya apa aja itu kita belum dapat. Jadi yang pertama ada domain verklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarische Bestuit nomor 118, terus Aglameni domain verklaring tersebut dalam nomor 119A, terus ada Koninklijk Putusan Raja tanggal 16 April 1872 nomor 29 dan peraturan pelaksanaannya. Terus yang dihapus juga ada buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UPA. Khusus ketentuan mengenai hipotek dalam buku 2 KUH Perdata Indonesia baru bisa dihapuskan setelah 36 tahun berlakunya UPA, yaitu atas dasar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, LNRI tahun 1996 Nomor 42, ditegaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai kredit verben sebagaimana tersebut, hipotek sebagaimana tersebut dalam buku 2 KUH Perdata Indonesia, sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Terima kasih banyak, Dikla. Ya, nah makanya dengan dicabutnya undang-undang tersebut, maka itu yang menjadi salah satu tujuan UUPA, dan UUPA bisa diterapkan di Indonesia, hukum agraria yang terdapat di UUPA bisa diterapkan di Indonesia. Gitu, nggak jelas ya? Jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ada satu pertanyaan lagi kah? Setelah satu pertanyaan lagi baru nanti kita masuk pembahasan ya. Pembahasan lebih lanjut seperti itu. Ada yang mau bertanya atau sudah? Oke, sudah ya. Oke, kalau begitu baiklah Mbak Anissa minta tolong ditutup aja ya. Mbak Anissa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Anissa Dwi Fetriani, lalu ada Aprilia Ayu Sadila, Divla Azahra, Evisa Adekayanti, Kori Hapipa,
Lulu Alia Ahad, Meitama Aulia Hidayat, Nada Susmita Septiani, Neza Erli Utami, dan terakhir Nurul Aini ya. Ini kelompoknya ya, kelompok 1 ini ya. Oke, benar ya. Iya, Pak, Oke, benar. kita masuk pembahasan dulu nih. Nanti saya mau bantu pertanyaan-pertanyaan tadi kayaknya dari Mbak Rifda itu. Sebetulnya kelemahan UU PA itu seharusnya sudah lengkap karena di Undang-Undang Dasar kita itu, makanya di zaman SD itu pernah nggak jadi apa namanya? Yang kalau upacara upacara SD itu kan yang pembukaan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, seperti itu ya. Sudah lengkap karena di Undang-Undang Dasar kita itu intinya adalah untuk kemakmuran dan keadilan rakyat gitu. Tapi kalau dalam sisi penegakannya, nah ini balik lagi ke penegakannya. Substantifnya itu udah benar, substantifnya itu undang-undang gitu. Nah, undang kita PA Undang-Undang Dasar ini dinilai masih bahasanya kan masih bersifat umum, ya kan? Bersifat umum, dia jadi harus lebih mengerucut. Yang saya bilang itu kemarin ada lex spesialis, jadi lebih spesifik. Kalau posisinya Undang-Undang PA dan Undang-Undang Dasar kita itu adalah lex generalis, dirancu. Jadi makanya kalau di dalam Undang-Undang Pertanahan itu kayak ada yang mengaturnya, yaitu adalah PP. Nah, itu adalah peraturan pemerintah. Jadi tanah yang saya bilang itu ada macam, nah itu ada turunannya gitu loh, lex spesialis gitu. Jadi lebih spesifik karena kenapa UPA kita ini bahasanya masih rancu. Jadi masih gimana ya? Ya soal tanah. Yang penting untuk mensejahterakan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya WNI ini harus, kita sebagai pribumi harus layak untuk mendapatkan kesejahteraan, seperti itu kan bahasanya gitu loh. Nah, makanya di UPA itu adalah turunan-turunannya yang waktu itu saya bilang adalah hierarkinya. Jadi ada undang-undang peraturan pemerintah. Nah, terus ada pertanyaan juga dari Mbak Rifda itu, apakah ada pembaruan ataukah apakah undang-undang kita ini masih pakai yang lama apa yang baru, kan begitu ya. Ya jelas kita masih pakai yang lama gitu loh. Ya karena kita emang negara jajahan ya. Eropa kontinental kita itu ya. Karena kenapa? Coba hukum perdata itu dari mana? Kan dari BW kan, Burgerlijk Wetboek kan. Burgerlijk Wetboek itu dari mana? Dari Belanda itu gitu. Hukum pidana kita dari mana? Dari Belanda juga, sama. Tapi di DPR itu ada RUU KUH pidana. Itu baru RUU, adalah rancangan undang-undangnya aja. Gitu. Jadi kita masih mewariskan. Makanya di situ ada penjelasannya, jika tidak terbentur oleh undang-undang dasar, ya kan, ada hierarkinya kan, maka undang-undang seperti hukum perdata, BW, ya kan, atau dari pidana juga itu bisa kita pakai selama ketentuannya ini, selama tidak terbenturnya oleh undang-undang dasar, seperti itu. Karena memang kita negara jajahan, jadi memang itu ada disebut di situ adanya asas konkordansi. Apa itu asas konkordansi? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Hah? Yaitu asas yang melandasi, ya kan, diberlakukannya hukum Eropa atau di negara Eropa daratan, dan berlaku juga di negara jajahannya ya, seperti Indonesia ini ya, kayak itulah yang Eropa kontinental itulah ya, kan ada Anglo-Saxon ya, ada Eropa kontinental gitu ya. Jadi kita memang pada dasarnya kita pelan-pelan karena kita memang negara jajahan, makanya
peraturan-peraturan pemerintah itu dibuat pelan-pelan gitu. Jadi ada PP gitu. Ada peraturan pemerintah. Jadi makanya kebanyakan kalau kita lihat peraturan-peraturan hukum perdata, hukum pidana, dalam hal tanah ini terutama itu ada PP nomor sekian, PP nomor sekian. Bahkan di pendaftaran tanah itu ada PP-nya gitu. Seperti itu ya, Mbak Rifda ya. Lalu tadi udah dijawab ya oleh sebelum kemerdekaan statusnya ada hadat gitu ya, seperti itu. Dan juga ada Mbak Kristia Monica, tanah di samping sungai. Ya, tanah di samping sungai itu balik lagi kalau misalnya kalau memang itu tanah negara ya maka memang berhak digusur. Kecuali dia punya agendom. Kalau agendom itu namanya bahasa barat tapi hak milik dari surat tanah itu. Berarti dia punya surat hak milik ya. Kalau memang bisa dibuktikan ya kan, digugat oleh pemerintah sekalipun, bahkan di DKI sekalipun ya, kalau misalnya kita kuat dasar-dasarnya ada, itu bisa kita pertahankan gitu loh. Tapi kebanyakan kan itu kan kayak di DKI itu kan digusur-gusurin itu kan karena apa? Karena memang itu bukan tanahnya, itu tanah milik negara. Seperti itu. Ya. Oke, baik, kita masuk. Udah ya, ini udah paham semua Mbak. Siapa Mbak Rifda Ola tadi pertanyaan. Mbak Kristi Monica? Udah, Pak. Sudah, kita Pak. langsung ke ini aja ya. Ke mana? Ke share screen dulu kali gitu ya. Saya mau ngutip dari dosen Universitas Dirgantara. Ya, ini sejarah latar belakang. Kalau kita berbicara tentang sejarah latar belakang agraria di masa era sebelum kemerdekaan, itu justru saya agak mengambil dari sisi Yunaninya. Dalam perkembangan manusia, reformasi agraria mempunyai sejarah yang panjang, sebagaimana yang didasari bersama bahwa permasalahan di bidang pertanahan merupakan masalah yang sulit. Dari dulu memang udah sulit itu. Reforma agraria muncul pertama kalinya di Yunani kuno. Kita pemerintahan Solon itu berupaya membentuk pemerintahan demokrasi dan berhasil melahirkan undang-undang yang dikenal dengan Sieste yang bertujuan untuk membebaskan para hektamor dari hutang sekaligus membebaskan mereka dari status pajak budak di bidang pertanian, seperti itu. Lalu ada Tiberius Gracchus ya, ini kan orang-orang Yunani ya. Jadi memang dari sanalah agraria itu reformanya tuh lahir. Ya, seperti itu. Jadi ini kita dari sudut pandang Yunani ya. Ini hanya sebagian kecil aja seperti itu. Ini dari Yunaninya. Jadi kalau kita ngambil dari oh iya benar ya. Kita ini dulu. Saya kira saya ini ya. Oke. Ya, yang tadi ini ya. Sebelum kita ke sini dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, sebelum berlakunya UPA, hukum agraria di Hindia Belanda itu terdiri dari 5 perangkat, ya kan? Hukum agraria adat, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah agraria yang bersumber pada hukum adat, ya, dan berlaku terhadap tanah-tanah yang mempunyai hak dengan dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. Lalu ada hukum agraria barat, ya, nah itulah Burgerlijk-Wetboek itu loh, yang sampai sekarang kita pakai ini loh, ya kan, BW kan, kita undang berdata itu kan, termasuk syarat sah perjanjian itu masuknya dalam BW gitu, ya, BW. Hukum agraria administratif, yaitu peraturan atau putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintahan. Kalau udah bicara tentang politik agraria, berarti kita masuk ke sengketa agraria. Jadi yang tadi misalnya ditanya apakah undang-undang UU ini udah bagus, udah sempurna, ya masyarakat Indonesia atau yang ngebuatnya juga DPR atau MPR segala macam itu ya pinginnya sempurna, cuman dalam penegakannya masih kurang.
Kalau penegakannya udah selesai itu nggak ada sengketa gitu. Makanya di di Indonesia itu selalu ada. Berarti situ kalau sengketa berarti ada terjadi masalah. Ya, contohnya misalnya Mbak Rifda punya sertifikat lalu Mbak Ola punya sertifikat milik atas ketanahan yang sama gitu. Berarti kan itu namanya sertifikat ganda. Ya berarti nanti dibuktikannya kemana? Ya nanti ke pengadilan. BPN. Sebetulnya ada RUU yaitu ada pengen mengambil kalau kita bicara tentang sengketa agraria itu ingin mengambil yaitu pengadilan khusus yang namanya pengadilan agraria. Karena pengadilan khusus permasalahan agraria itu sangat banyak. Karena Indonesia yaitu kita di lahan, gitu. Kita hidup di tanah, di daratan. Dan banyak aspek-aspek yang permasalahannya itu selalu banyak yang kita lalui ya gitu ya. Ini terus ada hukum agraria swapraja yaitu keseluruhan dari kaidah hukum agraria yang bersumber dari kaidah hukum agraria Yogyakarta ya Aceh yang memberikan peraturan bagi tanah-tanah di wilayah daerah swapraja. Ini swapraja itu masuknya daerah istimewa ya yang sekarang Jogja gitu-gitu itu jadi tanah-tanah kerajaan gitu ya. Dulu di Surakarta, Aceh, di mana di Jogja daerah istimewa ya untuk mengatur pemerintahannya gitu. Jadi ada kerajaan, sebuah kerajaan, dan di Hindia Belanda itu diakui kerajaan itu gitu. Tapi ya selama dia bertentangan dengan Hindia maka ya dia boleh aja gitu. Makanya dibolehkan karena di Indonesia ini kita nih pluralisme gitu kan. Kita berbeda-beda tapi ibaratnya banyak perbedaan kita ya kan. Ada ras mana, ada hukum adat, ada Cina juga, ada Arab juga di Indonesia tuh, bahkan orang pribumi juga ada. Jadi kita nih kan ada Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda satu tujuan gitu. Jadi kita memang pluralisme banget gitu loh. Orangnya tuh banyak dan beraneka ragam kalau kata Gus Dur. Ya. Gitu. Nah, ini ada hukum agraria antar golongan, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kasus agraria tanah. Maka timbullah agraria antar golongan, yaitu keseluruhan oleh kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat ataukah hukum barat. Apabila dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri bersengketa mengenai tanah, ya. Itu. Jadi misalnya ada hukum barat, ada yang satu tunduk pada hukum barat, ada yang lagi satu hukum adat. Ini pada zaman Hindia Belanda ya. Nah pada saat itu muncullah agraria antar golongan yang seharusnya yang pasti dimenangkan oleh hukum agraria barat karena memang sudah tertulis gitu loh. Kalau memang pada dasarnya hukum adat itu sendiri karena memang tidak tertulis, ya dia hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, artinya kesepakatan setempat aja gitu loh. Ya kalau nanti ada ekspansi dari pemerintah Hindia Belanda ya mereka ya harus ngalah, mereka harus ini ya karena memang zaman itu zaman sulit. Ini namanya dijajah itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menguntungkan pribumi ya kan. Nah ini sejarahnya masa berlakunya hukum agraria ini, ciri-ciri hukum agraria untuk menjadi sifat Indonesia dengan untuk perjanjian itu tidak menjamin kepastian hukum. Ya intinya inilah ciri-ciri agraria kolonial itu tidak menjamin kepastian hukumnya. Lah yang sekarang aja juga kurang menjamin, ya kan? Gimana zaman dulu gitu kan? Sekarang saya tanya, apakah Mbak Rifda jika mempunyai sertifikat hak milik tanah, ya, apakah itu bisa menjamin Mbak bakal memiliki tanah itu? Coba saya mau tanya dulu. Atau yang lainnya ada nggak? Saya mau tanya. Misalnya kita punya tanah nih, ya kan? Kita punya udah sertifikat hak milik,
gitu. Tanah itu kira-kira gimana? Apa selamanya bisa punya kita kah? Atau nanti kelak akan di ini jika kita tinggalkan? Kalau oleh orang gimana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ini tentang tanah dulu. Coba Hah? bisa jawab, Pak. Bisa jawab. Oh ya, silakan Mbak Rizda. Coba. Kalau itu tanah hak milik atas nama kita, itu selamanya akan tetap punya kita, walaupun misalkan nanti dikelolanya sama siapa, tapi tetap karena tanah itu atas nama kita, berarti itu hak milik kita selama belum ada jual beli atau akad-akad selanjutnya. Kalau menurut saya sih masih begitu. Oke, terima kasih Mbak Rizda. Ya itu memang pada intinya seperti itu ya, tapi ada PP ya. Ya ini kalau misalnya kalau mau di ini ya, ini pengetahuan aja. Ini mana nih? Bentar ya. Nah ini stop share di mana ya? Ini ya. Saya mau ganti gimana ini ya? Saya hapus dulu ya. Iya Pak, dikeluarin dulu. Oke. Balik lagi dulu. Nah, nih ya. Mana? Inilah penguasaan fisik dapat menimbulkan hak baru. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan ya. Pendaftaran hak atas tanah didasarkan kepada bukti formil dan bukti material. Misalnya, Mbak Rizda punya tanah, ya, atau punya hak milik, tapi tidak ditempatkan. Jadi lahannya kosong begitu aja gitu, ya. Dan tidak ada perjanjian sewa menyewa seperti itu. Tapi punya hak milik begitu, sertifikat hak milik digolongkan sebagai bukti formil, ya. Namun bukti surat saja tidak sepenuhnya kuat, ya. Surat hak milik itu tidak sebetulnya bukti formil itu tidak sepenuhnya kuat. Tentu didukung harus adanya bukti material, yaitu bukti material itu kita tempatin tanah itu, gitu loh. Atau kita sewa tanah itu, ya. Tidak sepenuhnya kuat untuk membuktikan adanya hak atas tanah. Untuk sempurnaan suatu hak memenuhi bukti material berupa penguasaan fisik tanah. Ya, perlu diperhatikan pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur. Nah, karena status tanah menjadi tanah terlantar. Jadi kalau kita punya hak milik, ya kan, lah kita nggak tempat-tempatin tanah itu selama 20 tahun lamanya, maka ada orang yang nempatin tanah itu, maka tanah itu menjadi milik dia dan dia berhak mendaftarkan tanah, gitu loh. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikat baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut. Jadi nanti tanahnya jadi milik dia begitu loh. Tentu harus ada beritikat baik, misalnya ada pendaftaran tanahnya. Jadi ya seperti itu ya. Ini penting ini. Jadi makanya tanah itu kalau kita punya tanah disewain harusnya. Jadi jangan kita walaupun kita punya hak milik gitu loh. Yang tadi Mbak Rizda bilang itu kan hak milik memang selama-lamanya gitu kan, sama kayak hak eigendom ya kan dia dalam Hindia Belanda itu kan. Tapi bukan berarti kita jadi tidak, kalau dalam bahasa ini tidak mensyukuri nikmat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu gitu loh. Ya. Begitu nih pasal 24-nya tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Coba bayangin aja. Ya. Jadi yang punya hak milik tadi misalnya Mbak Rizda tadi walaupun punya STM tapi ditinggalkan, maka tanah itu menjadi pemilik baru, menjadi punya tuan barunya gitu. Selama 20 tahun. Itu. Ini PP. Nah, ini PP lah peraturan pemerintah. Karena UPA itu luas, ya kan, hanya mencakup kesejahteraan, ya. Maka adalah undang-undang turunannya di bawahnya. Lex spesialisnya ya ini peraturan pemerintah. Jadi lebih mengerucut gitu lah. Ya. Begitu. Jadi itu ya, ini pengetahuan aja. Jadi nggak selamanya kita, makanya di BPN itu
kalau di wawancara atau ditanya apakah status hak milik tanah itu menjamin kepastian hukum atau tidak ada gugatan, belum tentu. Ya, hukum itu justru itulah namanya hukum. Jadi selalu ada permasalahan, selalu ada sengketa di situ, seperti itu. Begitu. Ini balik lagi kita ke sini ya. Mana tadi ya? Loh. Ulang ya. Bentar, Mbak. Bentar ya. Balik lagi nih. Ya, gitu ya. Jadi intinya itu ya, kalau misalnya tanah itu berlaku jika kita tinggalkan selama puluhan tahun. Sama kayak rumah dan tanah. Makanya kalau kita punya rumah sama tanah itu ya seharusnya disewa atau enggak, intinya dipakai. Takutnya ada orang yang pakai 20 tahun lalu dia mengklaim dan dia punya itikat baik, lalu rumah dan tanah itu menjadi milik dia gitu. Itu yang harusnya kita semua tahu ya. Oke, ini VOC. Saya mau tanya VOC itu. Ini jadi zaman-zaman Hindia Belanda itu. VOC itu lo Verenigde in the State Company. Kalau udah company berarti apa? Perusahaan, ya. Jadi VOC itu adalah perusahaan, ada persatuan dagang. Tapi dia memiliki senjata yang dipersenjatai. Maksud baik, ini bukan maksud baik, ini maksud baik menurut mereka. Ini maksud buruk ya menurut kita gitu ya. Gitu. Intinya VOC ini dulunya adalah perusahaan dagang yang dipersenjatai untuk menjajah rempah-rempah atau SDA kita, sumber daya alam kita, karena kita ini sangat makmur dalam SDA kita, makanya VOC berbondong-bondong datang ke Asia, terutama juga ke Indonesia, karena ini adalah perusahaan. Gitu loh. Nah, ini kantor pusatnya di Belanda juga. Lalu ada kantor pusat VOC dari Ambon menuju Batavia, seperti itu. Nah, ini VOC bubar nih, ujung-ujungnya juga ya sama aja gitu ya, sifat-sifatnya. Makanya kita juga sifat-sifatnya juga, bahkan sampai sifat-sifatnya juga ke Belanda-Belandaan juga kita, bukan hanya undang-undangnya aja gitu ya. Ada beberapa alasan yang kemudian menyebabkan VOC itu dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemimpin VOC melakukan praktik korupsi dan ingin memiliki gaya hidup mewah. Bayangin aja ya. Ya 11-12 lah ya sama pemerintahan kita, kira-kira begitu ya. VOC menjadi penanggung biaya perang yang terbilang sangat besar. Menjadi kalah bersaing dengan para pedagang Inggris dan Perancis. Terjadinya banyak praktik perdagangan gelap yang dilakukan oleh pegawai VOC. Kan sama kan? Dagang gulung. Gitu. Jadi kalau di dalam instansi pemerintah kan ada aja perdagangan gelap itu kan. Jadi intinya main di belakang lah. Ya, contoh-contoh di dalam meja atau pungli segala macam lah, intinya itu kan mendapat keuntungan sendiri, makanya bubar. Ya, kebijakan politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC antara lain kontingenten, pajak atas hasil tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial, ya, company. Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada company tanpa dibayar sepeser pun. Inilah kekejaman pada masa Hindia Belanda ya. Lalu ada Verpligtsleverance, suatu bentuk ketentuan yang diputuskan company dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan hasil panen dengan pembayarannya yang harganya juga sudah ditetapkan sepihak. Sepihak itu maksudnya menurut pihak Belanda. Jadi pihak Belanda maunya 200. Ya berarti ya raja juga harus mengikuti gitu, harus ya 200 gitu. Jadi sepihak. Biasanya kan kalau kesepakatan itu kan antara kedua belah pihak, ya ini sepihak aja. Lagi dan juga ada Rooijenstein ya. Kebijakan ini dikenal dengan kerja rodi.
yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi pada zaman Rodi itu pada zaman Hindia Belanda. Beda sama Romusa. Romusa itu pada masa penjajahan Jepang. Gitu. Jadi Rodi inilah yang paling lama ya. 350 tahun. Nenek moyang kita nih jajah gitu kan. Kerja, nggak dibayar, segala macam. Ya mungkin makan juga kayaknya enggak itu ya. Paling makan cuman sehari sekali aja gitu kan. Tapi kerja harus bikin rel kereta yang segitu panjangnya itu di Pulau Jawa itu ya, yang kita tahu ya. Seperti itu. Nah ini pada masa permintaan Gubernur Herman William Dance. Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Herman William Dance itu adalah menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah yang dijual itu disebut dengan sebutan tanah partikelir. Gitu. Ya kalau sekarang ya, kalau setelah UPA-nya dihapus ya tanah partikelir udah nggak ada. Gitu. Ya karena memang kalau statusnya hak milik hanya WNI saja, kan ada persyaratannya tuh WNI itu. Ada tanah hak milik siapa yang harus mempunyai, yaitu WNI aja. Jadi warga negara Indonesia. Selain dari warga negara Indonesia, hak milik itu tidak boleh dimiliki oleh orang asing, mau Cina, mau Belanda, mau Jepang, siapapun. WNI itu ya ini harus dimiliki oleh WNI. Ini dulu nih tanah partikelir. Jadi tanah-tanah kita dijual oleh orang-orang yang punya, yang orang Cina, Arab itu mereka punya dulu di Indonesia nih. Makanya itu masa-masa tersulit itu tahun setelah UPA lahir itu setelah kemerdekaan itu masa-masa yang paling sulit itu pemerintahan kita. Karena menghapus tanah partikelir. Lah kalau mereka orang Cina nih berarti kan sudah punya, ya kan? Orang Arab ini udah punya. Berarti ya kita harus mengambil paksa kan, ibaratnya kita harus mengambil paksa tapi dengan ketentuan undang-undang kita sendiri. Berarti mereka harus menjual mahal banget gitu. Sedangkan Indonesia baru merdeka gitu. Mana ada dia pajak kan ibaratnya kan kita belum mulai itu semua. Kan? Dari nol kan. Mungkin dari masa pemerintahan Belanda aja yang masih mewariskan misalnya kalau ada harta-harta yang harus kita kembalikan lagi ke negara tanah-tanah mereka itu. Karena memang negara penjajahan di dunia memang harus dihapuskan. Makanya ada undang-undang dasar itu yang tadi saya sebut. Ya kita SD semua sering dengar lah ya kan. Itu ya. Ini pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford ya. Kuasaan tanah telah berpindah dari tanah milik raja. Nah, ini kepada pemerintahan Inggris. Akibat hukumnya adalah hak pemilikan atas tanah tersebut beralih kepada Raja Inggris. Jadi dulu itu sebelum Belanda itu ada orang Inggris yang menjajah kita. Makanya di Bengkulu itu ada apa itu ya? Ada semacam kayak ini kayak kastil seperti itu. Nah itu dulunya punya Inggris, jadi bukan punya Belanda. Nah Inggris kalah sama Belanda, akhirnya Belanda yang menjajah. Jadi kita nih ada Inggris, ada Belanda, lalu Jepang terakhir. Yang paling lama siapa ya? Belanda. Gitu. Inggris itu sekitar berapa gitu? Ratusan tahun. Tapi yang paling banyak Belanda itu. Jadi kita mempunyai masa-masa kelam yang harus kita ubah. Gitu. Ubahnya apa tadi? Makanya yang tadi yang ditanya Mbak Arifda tuh, undang-undang kita masih pakai yang mana ya? Masih pakai yang lama. Karena itu rumit undang-undang. Kita harus mengatur semuanya. Gitu kan. Iya, paling makanya ada lex spesialis tadi ya, lebih spesifik ya kan yang tadi UPA tadi. Tapi selama yang tidak bertentangan kayak misalnya Burglas Facebook itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, baru kita bisa memakainya gitu. Selama ini kan kita selalu pakai kan. Karena undang-undang perdata, apalagi undang-undang perdata itu banyak banget bergulat Facebook itu. BW, undang-undang BW gitu tuh banyak. Gitu. Nah, Lanren. Lanren ini apa Lanren? Ada yang tahu nggak Lanren itu apa? Ada yang tahu nggak Lanren itu apa? Sewa tanah, Pak. Apa? Iya, sewa tanah, benar. Jadi sewa tanah itu, ya kan? Jadi Lanren ini dalam bahasa
ini pemerintahan Inggris ya. Menurut Thomas Stamford ini Inggris nih kayaknya. Inggris ya. Jadi di apa namanya land rent itu, jadi misalnya nih Mbak Ola itu punya tanah dan tanahnya itu milik pribadi atau pertanian itulah, tanah pertanian itu milik pribadi. Tapi seolah-olah Mbak Ola ini lah nyewa gitu loh. Jadi harus bayar upeti gitu kan. Jadi seperti itu dianggapnya. Padahal itu tanah milik pribadi kita. Jadi makanya rugi banget gitu loh. Makanya land rent ini. Nah itu land rent itu nggak langsung store ke pemerintahan pada saat itu. Tapi dia harus store ke kepala desa itu. Jadi kepala desa ini ya ditugaskan oleh pemerintah untuk menagih upeti atau hak sewa menyewanya untuk dikasih kepada pemerintahan seperti itu. Jadi makanya ini ya kalau balik lagi ke praktek landai menjadikan balikan hukum yang mengatur pemilikan tanah rakyat sebagai akibat besarnya kekuasaan kepala desa. Jadi kepala desa ini banyak yang udahlah lebih baik kita hidup nyaman aja ya kan, deketinlah ke pemerintahan pada saat itu gitu. Ya, dan dia memang ditugaskan untuk ya sepertinya kayak menindas anak rakyat kecil karena kan memang bahasanya juga udah beda ya. Justru yang kepala desa ini ngerti bahasanya ya, orang pribumi juga gitu. Jadi ya itulah zaman-zaman kita itu. Ya ini ya besarannya ditentukan sebagai berikut bagi sawah 1/2, lalu ada 2/5 atau 1/3 dari hasil panen. Jadi bukan hanya tanahnya aja gitu dia sewa, juga dia tanahnya juga hasil panennya juga dikasihkan ke pemerintah pada saat itu ya. Oke, ada 1/4 ya. Dan ini lalu ada tadi kan ada masa pemerintahan Raffles Stamford. Nah ini ada Gubernur Johannes van den Bosch. Itu ya, menetapkan kebijakan pertanian yang dikenal dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Para petani dipaksa menanam suatu jenis tanaman tertentu dan langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional. Ya ini sama aja gitu, kita dipaksa gitu kan. Jadi yang tadi ini hak sewa menyewanya ya kan, tanah milik pribadi dipakai buat hak sewa menyewa dan dibayar dan langsung dikasihkan ke kepala desa, ke pemerintah. Lah ini juga tanam paksa gitu loh. Jadi para petani pada saat itu disuruh. Jadi kan di sana kan zaman dulu kan ya lebih kenalnya di petani lah ya. Petani kan zaman dulu memang ya kita nih lahan-lahan semua, SDA kita tuh penuh. Jadi para petani dipaksa menanam suatu jenis tanaman tertentu yang langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional. Jadi dijual gitu loh. Buat kebutuhan pasar internasional. Entah itu obat atau apa gitu ya. Hasil pertanian diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaganya itu 1/5 bagi masa kerjanya. Atau tadi berarti udah Belanda ya, bukan Inggris lagi ya. Padahal kita juga pernah dijajah oleh Inggris, tapi sebentar aja. Kerjanya atau 66 hari untuk waktu 1 tahun. Jadi ini masa-masa kelam lah. Nggak ada yang enak gitu loh ya didengarnya gitu. Kalau kita bicara tentang Undang Agraria sebelum kemerdekaan. Tadi kita agak cepatin aja deh. Ini belum nyampe sini. Ya. Ini kalau istilah-istilah ordonasi tahu ya. Kalau ordonasi itu berarti peraturan pemerintah. Gitu. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah dalam ruang tidak meluas tanah tidak seluas dan diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan usaha. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan keundangan yang ditetapkan dengan ordonasi, peraturan pemerintah itu. Ya. Ini kita cepetin aja deh. Kayaknya ini banyak banget ya ini. Intinya ini ya domain fake clearing yang tadi juga udah dibahas oleh teman-teman kelompok 1 ya, domain fake clearing itu. Jadi apa domain fake clearing itu? Ya
kalau kita tidak bisa membuktikan, ya berarti tanah itu milik negara. Ya bilangnya seperti itu, padahal kita bisa ngebuktiin kalau pada saat itu ya, zaman-zaman situ. Cuma kan zaman situ belum ada pendaftaran tanah, mau gimana mendaftarin lowong. India Belanda juga yang ini kan, sekongkol lah mereka kan, istilah direbut tanahnya. Tanah negara bebas yaitu tanah di mana tidak ada penduduk bumi putra. Tanah negara tidak bebas yaitu tanah yang di atasnya adalah hak penduduk maupun desa. Ya ini paling yang ini kita. Gitu. Jadi itulah kekejaban dari pemerintah Hindia Belanda. Gitu. Nah ini ya, tadi ada hubungan antara Hagendom, hak erfpacht, hak Opstal, dan jenis hak Gebruik. Gitu. Adalah keempatnya merupakan sama-sama jenis hak atas tanah barat. Hak Eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah. Jadi ini sebutnya hak milik. Opstal itu merupakan hak numpang karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan tanah di atas. Ya ini kayak sewa menyewa gitu loh ya. Sewa menyewa gitu. Orang mau nyewa di tanah orang lain lalu ngebangun gedung. Atau HGU, hak guna usaha, masuknya itu ya. Nah makanya setelah lahir UPA mereka semua dihapus. Diganti aja namanya. Padahal ya bahasanya ya sama. Gitu. Makanya dari serapan itu yang tadi dibilang Baris itu ya ini serapan ini kan peninggalan-peninggalan semua ini. Agendum kan intinya kan merupakan hak milik, ya kan? Erfpacht itu merupakan hak guna usaha. Gitu. Opstal berarti kebendaan, punya gedung bangunan, sama aja, gitu kan? Saya menyewa juga. Ya, jadi ada serapan dari UPA. Karena memang kita dijajahnya oleh Belanda. Jadi ada peninggalan di sana, makanya ada prasejarah ya, ada peninggalan-peninggalan. Nah, ini sama ini jangka waktu beruntung sementara, sisa waktu hak guna usaha itu sewa sampai 20 tahun. Jadi yang boleh yang WNA itu boleh pakai hak guna usaha kita, tapi dia hitungnya sewa 20 tahun. Setelah 20 tahun bisa diperpanjang, berarti sampai 20 tahun lagi. Begitu. Sama banget gitu. Ya, nah ini domain declaring ini sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Eigendom yang tadi ya, Opstal, hak erfpacht untuk keperluan pembuktian yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan haknya. Gitu. Jadi negara udahlah langsung gitu aja. Karena kalau udah punya dibilang negara punya Hindia Belanda ya udah. Gitu. Walaupun kita posisinya kuat gitu ya, dulu sih ya nggak ada kuat-kuatnya ya, karena nggak ada kepastian hukum di sana seperti itu. Nah ini suap raja nih ya, yang masuknya yang sekarang itu daerah istimewa begitu. Enggak, saya cas dulu gitu. Tadi ya ini ada hak atas tanah, berlaku macam hak atas tanah yang berbeda hukumnya, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria barat. Ya ini zaman Hindia Belanda, hak atas tanah yang tunduk pada agraria adat daerah masing-masing disebut tanah hak adat. Makanya hak adat itu sampai sekarang masih ada karena memang pluralisme kita dari dulu memang sudah ada. Orang-orang adat tuh memang ya zaman dulu ya udah ada gitu loh. Ya. Dan kita tuh masih kotak-kotak gitu loh. Masih. Nah, itu loh zaman Soekarno tuh kenapa bisa mempersatukan Indonesia tuh untuk meraih kemerdekaan, yaitu karena ya Bhinneka Tunggal Ika itu ya melalui apa orasi-orasinya ya, untuk membangkit semangatnya bahwa kita ini bisa merdeka dan kita ini bisa disatukan walaupun berbeda-beda pandangan, tapi bisa disatukan ya, tujuan seperti itu. Nah ini pendaftaran tanah yang tadi ya, ini pendaftaran tanah zaman-zaman Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda ya sampai sekarang ya ada sertifikat juga megang haknya sebagai tanda bukti. Nah itulah ya peninggalan-peninggalan Belanda ya. Ini intinya nih sebelum kemerdekaan ini peninggalannya. Ya. Kita cepetin aja nih. Ini jam berapa ya? Jam 10.50.
Cepetin aja ya. Ini yang intinya itu ya. Kalau di zaman sebelum kemerdekaan ya seperti itu. Jadi serapan dari kita hukum agraria nasional kebanyakan dan memang sampai sekarang dipakai itu BW dan serapan yang itu tadi. Nah ini dampaknya ya, muncul dari kebijakan pemerintah itu tidak ada kesatuan hukum atau terjadinya dualisme hukum yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Pluralisme hukum adat dibiarkan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik ekonomi penjajah. Kan sama kan? Iya kan? Hukum adat sesuai apa? Kan ketentuannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kan kalau kita gitu kan? Ya ini kan sepanjang kepentingan politik ekonomi penjajah gitu. Ya itu sama aja. Cuman kita lebih ke undang-undang dasar itu, kesejahteraan, keadilan dan rakyat, maka penjajahan dunia harus dihapuskan. Seperti itu. Ya sama serapannya tapi beda dalam penegakannya, beda drastis lah. Justru ini ke pribumi, ke WNI lah yang harusnya seperti itu. Tapi bahasanya ya itu hampir sama, yaitu karena kita punya gambaran yang masa kelam yang tidak bisa kita lupakan secara gamblang begitu aja, karena memang punya sejarah. Jadi Indonesia ini hidup dari sejarah kita. Ini ada hukum agraria nasional, ya. Proklamasi kemerdekaan ini punya 2 arti penting. Penyusunan hukum agraria nasional, bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial. Bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut kita berarti ya. Lanjut, Pak. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 Badan Negara atau peraturan tentang agraria yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan masih berlaku yang tadi ya, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang tadi ditanya Mbak Rizda kan seperti itu kan, masih berlaku nggak nih undang-undang? Ya masih berlaku jelas, selama tidak bertentangan, makanya kita masih pakai BW, KUH pidana ya, seperti itu. Peninggalannya masih terngiang-ngiang di kita atau DPR kita yang sampai sekarang masih belum jelas progresnya. Jadi itu harus ditanyakan juga, karena kan mereka ini yang harusnya mengubah kan. Kalau yang mau ngubah undang dasar berarti apa disebutnya? Kalau ngubah undang-undang dasar disebutnya apa? Amandemen, Pak. Amandemen. Nah, begitu. Ya makanya yang sekarang isunya Jokowi mau 3 periode tuh kan. Berarti MPR harus amandemen ya kan? Padahal untungan undang-undang dasar kita ya seperti itu. Ya, judicial review itu artinya itu adalah perbaikan undang-undang atau ada 1 poin 2 poin yang harus di judicial review ke undang-undang. Tapi kalau sudah undang-undang dasar berarti sudah di amandemen. Di bawah itu hierarkinya itu larinya ke judicial review. Gitu. Kalau dihapus berarti harus di amandemen juga. Tapi kalau ada perbaikan atau 1, 2, 3 poin, 4 poin itu larinya ke judicial review karena tidak sesuai itu. Ya kayak misalnya di pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan adalah 20% dari fraksi ya. Nah itu kan kalau dulu kan udah mau di judicial review itu kan. Nah itu larinya ke judicial review. Berarti kalau soal undang-undang dasar, nah itu ke amandemen itu ya. Nah itu jadi kolonialnya masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Belum dicabut, belum diubah atau belum diganti dengan hukum yang baru. Tuh. Masih pakai yang lama kita ya. Hukum agraria nasional sesuai dengan Pancasila tujuan sebagai yang ditegaskan dalam pasal 33 yang waktu itu pertama kali kita jelasin ya. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan dibentukkan untuk sebesar kemakmuran rakyat.
Tujuan hukum agraria nasional itu untuk menerapkan dasar-dasar bagi penyusunan agraria nasional, menjadikan dasar mewujud kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, menjadikan dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini dasar konvensional ini yang dapat kita temukan, ya, mengandung pengertian bahwa bumi air itu terdapat di wilayah Republik Indonesia adalah hak bersama dari seluruh rakyat warga Indonesia, bukan semata-mata hak dari pemiliknya saja, gitu loh. Demikian pula dengan tanah ulayat bukan semata-mata menjadi hak dari masyarakat adat di daerah tersebut, melainkan harus dipandang dari tingkatan yang lebih tinggi, yaitu seluruh wilayah negara. Gitu. Kalau misalnya tanah adat, ya, ada yang punya tanah adat nih di Indonesia, ya kan? Tapi jadi berbutan gitu loh. Ada yang ngikutin undang-undang tertulis kita, ada yang ngikutin untuk adat. Nah itu gimana coba? Misalnya ada tanah itu ada punya sertifikat milik, tapi sudah diklaim sama oleh adat ini bahwa tanah adat. Itu kira-kira kalau bersengketa, itu yang menang siapa? Kita harus melihat dari kacamata apa? Yang menang yang punya sertifikat, Pak. Ini kan dibawa di pengadilan hukum karena orang yang pakai hukum adat juga kan orang Indonesia ya, harus patuh sama hukum di Indonesia dan keputusan pengadilan. Oke, ya itu juga benar. Itu oke, terima kasih Mbak Rifda. Ya itu memang hak milik itu. Jadi kalau memang hak adat ini tidak bertentangan dengan undang-undang, artinya dia tidak melanggar. Maka hukum tertulis bilang bahwa ya itu punya sertifikat hak milik, punya dia, jadi adat ini nggak bisa. Tapi balik lagi, kalau semisalnya hak milik, ya dia punya hak milik, tapi adat ini sudah menempati tanah itu setelah 20 tahun lamanya dan sudah didaftarkan, ya itu beda cerita. Yang menang justru yang adat kalau sudah didaftarkan. Ya, yang tadi saya bilang ya, yang tadi ada pembaruan hal baru ya. 20 tahun. Gimana ini? Diakui asas domain. Asas domain adalah asas yang memandang semua tanah yang dibuktikan hanya haknya oleh orang merupakan milik negara. Ya ini yang domain-domain inilah ya. Pengakuan gitu. Nah, ini menentukan mengatur dapat ini bagian bumi dari luar angkasa, menentukan hubungan hukum antara orang dan hukum. Ini kalau yang mau nanya silakan ya, ini sambil saya jelasin. Diakui hal ini dapat kita temukan dalam pasal hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum adat yang untuk menggunakan dengan bebas tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri. Jadi dulu zaman Indonesia itu karena saking gedenya Indonesia ya kan, Indonesia ini besar. Jadi pemerintah ini nggak bisa menghandle semuanya pada saat itu. Makalah hukum adat tolong yang kepala suku kan gitu kan, tolong dihandle tanah-tanahnya dan orang-orangnya ya kan, kepala suku itu bilang ya. Jadi pemerintah tuh minta tolong lah seperti itu. Jadi tolong diurus dengan mereka, mekanisme mereka sendiri. Makanlah ya. Itulah hukum adat seperti itu. Ya. Oke, mengambil hak ulayat, namun hak ulayat tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Ya, yang ini tadi ya, yang tadi dijelaskan dijawab oleh Mbak Rifda itu ya. Hak ulayat ya. Namun hak ulayat tersebut harus satu sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, lalu tiga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Ya. Fungsi sosial dari hak atas tanah itu, penjabat dari saat itu dapat kita temukan sebagai pasal 6 yang menentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa mereka atas tanah yang ada pada seseorang tidak boleh digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Terlebih apabila hak tersebut merugikan masyarakat, penggunaan hak atas tanah tersebut harus memberi manfaat bagi pemiliknya, masyarakat dan negara. Meskipun demikian, ketentuan ini bukan berarti kepentingan pribadi akan mendesak oleh kepentingan umum. Melainkan harus keseimbangan antar kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jadi ada fungsi sosialnya gitu, hak atas tanah tuh. Jadi gimana ya, kita nggak bisa mentang-mentang punya tanah tapi kita merugikan orang lain gitu loh. Ya. Itulah fungsi sosial. Makanya sosial itu penting juga, kayak berbaur ya.
tenggang rasa. Kalau zaman-zaman dulu tuh disebut ya, kita zaman SD tuh ada sebutnya tenggang rasa ya kan. Nah itulah kita harus berbaur kepada tetangga segala macam gitu. Intinya gitu, tidak boleh merugikan orang lain. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Nah itu yang saya tadi bilang, WNA itu tidak boleh setelah UPA ini lahir ya, tidak boleh, tetapi cukup haknya lain meskipun demikian terbuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik pasal 2. Jadi hak milik itu hanya oleh WNI saja, warga negara Indonesia, tidak boleh oleh orang lain. Dulu boleh, zaman-zaman Hindia Belanda itu ya, ada domain back clearing lah, ada apa namanya partikelir ya, itu yang jual-jual itu ke Cina Belanda itu ya, sama Arab. Nah, itu mereka punya sertifikat, makanya kita harus bayar mahal mereka karena kita udah merdeka pada itu. Itulah yang membuat Indonesia ini lama juga, pusing juga pada saat itu. Ya, kita sekarang udah enak, kita udah diatur. Dulu ya zaman dulu kemerdekaan harus ngatur-ngatur orang kayak seperti itu, tanah kita gimana ya kan, udah ada yang memiliki segala macam, itu kan harus dihapus sebagai mekanisme mereka. Asas kebangsaan, ya ini memberikan jaminan bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah. Asas ini bertujuan untuk melindungi warga negara yang lemah dari segi ekonomi. Gitu. Ya. Jadi yang tadi, yang hak milik tadi, kalau misalnya punya hak milik tidak ditempati, maka ya UPA memberlakukan orang yang mempunyai itikat baik karena dia menikmati ya, menghargai tanah-tanah lahan-lahan yang ada di Indonesia, dan dia beritikat baik oleh tanah itu, merawat, membuat rumah segala macam ya, daripada orang yang punya hak milik tapi tidak ditempatkan ya, itu berarti kufur kalau bahasa ininya ya. Jadi ya dimiliki orang Indonesia gitu ya. Jadi ada hak baru di sana. Penyelenggaraan landform ya, itu ya landform tadi ya yang dijelaskan tadi Mbak oleh kelompok 1 tadi Mbak Anissa tadi, yakni tanah pertanian harus dikelola atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri ya. Juga tentang batas maksimum luas tanah yang boleh digunakan dengan hak milik ya, yang tadi dibagi-bagi tadi ya, yang tadi ya landform itu. Perencanaan planning mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air, ruang angkasa untuk kepentingan hidup rakyat dan negara. Perencanaan tersebut dibagi menjadi rencana umum national planning yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, dan rencana khusus planning yang merupakan penjabaran dari ini yang tersebut di daerah-daerah seperti itu ya. Baik. Kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria itu sebuah upaya untuk menghapus dualisme hukum agraria yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1 ya kan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan hukum agraria yang berpedoman pada hukum adat yang disempurnakan dalam disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Nah, jadi intinya kita ini hidup berpluralisme. Ya, orangnya tuh banyak, beda-beda pandangan segala macam, tapi tetap harusnya satu tujuan ya. Itu. Nasionalisme Indonesia, hukum adat dipilih karena sebagian besar rakyat Indonesia tunduk pada hukum adat. Gitu. Jadi hukum adat sampai sekarang masih ada karena memang ya Indonesia itu tadi saya bilang pluralisme ya. Nah ini kepastian hukum paling penting. Ya, ini para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat res kader sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Jadi memang kepastian hukum ya berdasarkan tertulis itu penting ya untuk masyarakat dan kesejahteraan dan keadilan seluruh Indonesia dengan pasal Undang-Undang Dasar itu 1945 itu ya. Nah, ini ada penghapusan konversi lah. Intinya itu ada dihapus-hapus konversi feodal segala macam ya. Merugikan rakyat, tanah-tanah raja atau pegangan disewakan oleh atas tanah oleh raja disebut oleh hak konversi. Jadi jadi penghapusan konversi itu suatu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat adalah lembaga konversi yang berlakunya di Karesidenan Surakarta
Nah ini yang suap raja tadi. Ya, ini suap raja. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kita udah jam berapa ini? Udah jam 10:05 ya. Berapa menit lagi? Saya punya waktu berapa menit lagi? Mbak Rifda. 4 menit, Pak. Selesai 11:10. Oh, punya 4 menit lagi ya? Sekarang sambil berjalan 3 menit. Oh, 3 menit lagi. Oh, begitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi intinya apa? Sebelum era kemerdekaan kita mengalami kepahitan yang sangat mendalam. Tanah-tanah kita itu dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana maunya mereka. Zaman-zaman VOC itu kita gimana mau ngelawan pedagang usaha-usaha dagang mereka loh, mereka perusahaan tapi dipersenjatai, mereka punya senjata gitu. Dan itu lama dari tahun 1609 sampai 1799. Lama banget VOC itu. Ya, itu jadi usaha dagang. Mereka memang buat khusus perang, menjualnya gitu. Tapi karena orang Belanda itu tidak bisa menguasai atau tidak juga korupsi segala macam ya. Jadi akhirnya VOC bubar gitu. Jadi tidak bisa memanage administrasinya dengan baik. Karena memang mereka pengeluarannya juga banyak karena perang itu ya kan. Pada saat itu kan ada perang-perang ya zaman-zaman sebelum perang itu. Padahal saya tapi nggak tahu ya itu perangnya gimana. Yang jelas kan yang kita tahu kalau yang kita belajar ada perang dunia 1, perang dunia kedua ya. Dan itulah makanya kita bersyukur kenapa perang dunia kedua Amerika menang melawan Prancis menang melawan Jerman beserta sekutunya. Jadi bersekutu ini sekutu Amerika, Prancis sama Prancis ke ini negara apa? Yang sekarang Rusia ya. Nah, itu melawan Jerman dan Jepang. Seandainya kalau Jepang menang lawan Jerman ya mungkin kita masih dijajah gitu. Nah, sampai mereka dibom ya kan di Hiroshima Nagasaki itu, maka Jepang nyerah tanpa syarat. Jadi makanya kemerdekaan Indonesia itu langsung merdeka. Gitu. Kita merdeka. Jadi itu zaman-zaman masa kelam kita. Jadi yang terakhir Jepang. Meninggalkan selama 3 tahun aja mereka. Sebetulnya Jepang itu sudah mau janji untuk memerdekakan kita. Janji ya. Tapi namanya kolonial ya kan. Zaman-zamannya itu mereka ya siapa tahu wan prestasi atau disebut dengan bohong gitu ya, tapi ya mereka kalah perang, makanya mereka menyerah tanpa syarat. Jadi kemerdekaan Indonesia itu ya itulah tahun 1945 langsung diundangkannya Undang-Undang Dasar gitu. Ya itulah zaman-zaman Hindia Belanda ya. Lalu udah ya ini ya kita keluarin aja. Ya seperti itu ya. Zaman-zaman Hindia Belanda itu. Ya itulah kita masa-masa kelam kita. Ya. Jadi ya baliknya undang-undang itu dibuat itu untuk selalu diterapkan. Tapi dalam penegakannya memang selalu tidak sinkron. Makanya kenapa selalu ada sengketa. Ada pelajarannya lagi, ini agraria, ada politik hukum agraria. Nah, politik hukum agraria itu khusus untuk membahas tentang sengketa-sengketa tanah. Itu ada. Kan kalau hukum agraria itu kan hanya membahas di hukum agraria dan secara prakemerdekaan setelah kemerdekaan lalu tanah ulayat segala macam. Kalau ada politik hukum agraria itu dia ngebahas tentang sengketa-sengketa dan rancangan undang-undang agraria khusus untuk pengadilan agraria. Itu ada ya. Memang agraria ini sangat luas yang waktu itu saya bilang. Hanya kawan-kawan semua ya untuk selalu dipelajari ya hukum agraria kita ini karena penerapannya sangat ada leg generis dan
spesialis seperti itu. Bapak mohon maaf Pak. Oh, udah habis ya? Ya, Pak Oh iya, Kiainya baik. udah mau masuk. Oh iya ya, terima kasih ini ya semuanya teman-teman semua untuk kelompok 1. Nanti untuk Senin depan kelompok 2 ya. Ya Pak. Nanti misalnya kalau ada yang kurang jelas untuk ini, kita bahas di minggu enggak, bisa WA atau bisa apa seperti itu ya, bisa WA saya seperti itu atau enggak di grup penyampaiannya. Ya sudah, terima kasih banyak ini Nahtatim bikifaratin majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, afwan, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.